Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafrida, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 1907030818, ingin memaparkan materi terkait video dari keragaman laut. Dari hasil webinar tentang keragaman laut. Di sini saya dapat mengambil ringkasan tentang materi tersebut. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara laut dengan manusia dilihat atas beberapa nilai, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan kita semua. Perlu kita ketahui, laut adalah dunia yang berbahaya dan asing. Gelombang arus, kedalaman, visibility, banyak zona ekologi yang terdiri dari berbagai macam spesies yang memiliki kebiasaan hidup berbeda. Seperti ikan yang bergerak dalam ruang 3 dimensi dan tidak kelihatan. Sumber daya laut atau ikan bersifat perishable atau mudah rusak. Orang-orang Bajau atau orang pesisir menganggap laut itu bukan hanya tempat mereka tinggal, tetapi juga tempat hidup mereka sebagai sumber makanan, sumber kenyamanan mereka. Ikan tuna hidup cenderung di permukaan. Komunitas pelayaran rakyat tradisional yang berkolaborasi untuk memastikan manajemen laut. Yang terpenting ialah aspek kolaborasi. Makna laut dan sumber daya bagi komunitas beragam. Terkait sebagai tempat hidup dan penghidupan, komunitas memberi makna tertentu kepada laut, baik sebagai tempat hidup maupun sumber kehidupan. Artinya, komunitas secara aktif memberi makna kepada laut. Tetapi laut dan sumber dayanya juga memberi warna terhadap sistem sosial budaya bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Kemudian ada hutan mangrove di Indonesia, merupakan salah satu keanekaragaman hayati. Hutan mangrove juga merupakan salah satu tipe ekosistem hutan yang memiliki kandungan karbon tertinggi di dunia. Kemudian pada pemanfaatan sumber daya alam mangrove, subsistem ulat bakau atau tambelo dalam bahasa lokal, kayu bakar dari pohon-pohon bakau yang tumbang, dan untuk keperluan pembangunan rumah atau fasilitas desa. Tetapi, laut dan sumber dayanya juga memberi warna terhadap sistem sosial budaya bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Kebutuhan ekonominya juga seperti kepiting bakau atau kerako, kerang atau bia, udang, dan berbagai jenis ikan. Variasi intensitas pemanfaatan sumber daya alam dari ekosistem bakau yang menunjukkan perbedaan karakteristik masing-masing kampung. Kemudian pada ragam mata pencahariannya, dua jenis tipologi komunitas pesisir berdasarkan karakter pemanfaatannya hutan bakau di kampung mereka. Kemudian aspek berkelanjutan dalam pengelolaan hutan bakau. Intervensi ekonomi, contoh, diversifikasi pendapatan dan pasar harus diterapkan secara teratur sesuai dengan dinamika kondisi mata pencaharian dan sumber pendapatan. Upaya restorasi dan konservasi terutama di daerah-daerah yang mengalami degradasi harus melibatkan aktor-aktor lokal dan menjadikan mereka sebagai mitra konservasi mangrove dan laut. Jadi, dari mulai membuat ikan asar dari jenis ikan karang, jika dieksekusi dari pemasaran,
maka terjadi bahaya pemasaran yang tidak begitu baik. Penelitian proyek kolaborasi ini UGM dengan Belanda berfokus pada perempuan yang berkontribusi. Jadi semakin tinggi status sosial, semakin bisa menaikkan harga ikan yang dijual. Dilihat dari kondisi berapa banyak ikan, berapa banyak yang melaut, karena pada saat itu musim angin barat. Jadi semakin sedikit yang melaut, semakin tinggi harga pemasaran ikan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.